Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rahmadani dari kelas SD 24C, NIM 2406410075. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama itu bahasa baku dan tidak baku. Yang kedua, fonologi. Yang ketiga, morfologi. Mari kita pelajarin bersama ya, teman-teman. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa baku dan tidak baku. Apa itu bahasa baku dan tidak baku? Jadi bahasa baku adalah bentuk bahasa yang digunakan sesuai dengan aturan kata. Bahasa yang seperti yang kontek formal, akademis, atau resmi. Bahasa ini memiliki aturan yang jelas, seperti penggunaan kosakata formal, struktur kalimat yang tepat, dan gaya bahasa yang rapi. Contohnya, saya akan pergi ke sekolah sekarang. Itu bahasa yang formal. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang lebih santai dan digunakan dalam situasi sehari-hari atau percakapan informal. Biasanya bahasa ini mengandung singkatan, kata-kata siap, atau struktur kalimat yang lebih bebas. Contohnya kayak, aku mau ke sekolah nih, aku mau beli seblak nih. Jadi gitu ya, teman-teman. Ciri-ciri kata baku dan tidak baku itu apa ya? Ciri-ciri kata baku adalah sesuai dengan bagaimana bunyi ejaan bahasa Indonesia. Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing digunakan dalam tulisan dan pembicaraan sehari-hari. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku adalah kalimat sederhana dan tidak lengkap menggunakan kata yang santai atau sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Jadi untuk ciri-cirinya begitu ya, teman-teman. Jadi materi yang kedua tentang fonologi yang akan menjelaskan mengenai definisi fonologi, unsur-unsur fonologi dalam bahasa, fonologi dan fonetik, yang terakhir perbedaan bunyi dalam bahasa. Definisi fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi dalam suatu bahasa. Khususnya bagaimana bunyi-bunyi tersebut digunakan untuk membentuk kata atau kalimat dan membedakan makna. Jadi, fonologi tidak hanya melihat apa bunyinya, tetapi juga bagaimana bunyi itu berfungsi dalam sistem bahasa tertentu. Contohnya itu, dalam bahasa Indonesia, perbedaan bunyi antara pita dan pita menunjukkan bahwa bunyi awalnya P dan B memiliki peran penting untuk membedakan arti. Selain itu, fonologi juga meneliti pola-pola dan aturan yang mengatur bunyi dalam bahasa, seperti mengapa beberapa bunyi berubah ketika diucapkan cepat atau dalam dialek tertentu. Jadi begitu untuk definisi fonologinya. Unsur-unsur fonologi dalam bahasa. Yang pertama itu fonem. Unit bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna kata. Contohnya itu paku dan baku. Kalau paku itu awalannya P, kalau baku itu awalannya B. Nah, yang kedua ada alofon. Variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Contohnya itu bunyi R dengan getaran tunggal atau ganda dalam dialek berbeda. Nah, yang ketiga, suku kata unit pengucapan terdiri dari fonem, kayak vokal atau konsonan vokal. Contohnya itu kayak
makan, buku. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang keempat itu ada prosodi. Prosodi bisa disebut juga kayak aspek suprasegmental, meliputi intonasi, tekanan, dan durasi. Contohnya seperti record, vs record, kata kerja dan kata benda. Jadi seperti itu. Fonologi dan fonetik. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bunyi-bunyi dalam suatu bahasa, tetapi lebih fokus pada fungsi bunyi tersebut. Fonologi mempelajari bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna kata, aturan pola bunyi, dan cara bunyi diatur dalam sistem bahasa tertentu. Misalnya, perbedaan bunyi pada kata paku dan baku menunjukkan arti yang berbeda karena bunyinya tidak sama. Fonologi juga melibatkan studi tentang aturan-aturan yang mengatur pola bunyi dalam bahasa, seperti perubahan bunyi karena kecepatan bicara atau tekanan. Kalau untuk fonetik, fonetik adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek fisik bunyi bahasa, seperti bagaimana bunyi dihasilkan oleh organ bicara, seperti lidah, bibir, atau pita suara. Bagaimana bunyi ditransmisikan dan bagaimana bunyi didengar. Fonetik lebih fokus pada sifat teknis bunyi tanpa melihat fungsinya dalam suatu bahasa. Sebagai contoh, dalam fonetik kita bisa menganalisis bunyi B dan memahami bahwa bunyi itu dihasilkan dengan menutup bibir, menahan aliran udara, dan membuka bibir secara cepat untuk membentuk suara. Jadi seperti itu. Perbedaan bunyi dalam bahasa. Bunyi dalam suatu bahasa bisa membedakan makna kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia, perbedaan bunyi P dan B dalam kata paku dan baku mengubah makna kata. Fonologi mempelajari bagaimana perbedaan fonem seperti P dan B digunakan dalam bahasa untuk membedakan makna. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan satu kata dengan kata lainnya. Dalam bahasa lain, seperti bahasa Inggris, perbedaan fonem seperti K dan B pada kata cat dan bat juga membedakan makna. Jadi seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang morfologi, yang artinya memahami struktur kata. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata dalam suatu bahasa. Ilmu ini fokus pada bagaimana kata-kata dibentuk, bagaimana bagian-bagian kata seperti awalan, akhiran, dan akar kata bergabung, serta bagaimana perubahan bentuk kata memengaruhi makna. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kata dasar baca bisa berubah menjadi membaca dengan menambahkan awalan me atau menjadi dibaca dengan awalan di. Proses ini yang melibatkan perubahan atau penggabungan morfem, unit terkecil pembawa makna, adalah fokus utama morfologi. Jadi seperti itu. Jenis kata berdasarkan struktur morfologis. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar belum mengalami proses morfologis. Contohnya seperti buku, air, datang. Yang kedua itu ada kata turunan. Kata turunan telah mengalami proses morfologis. Contohnya itu seperti membaca, minuman, kedatangan. Nah, untuk yang ketiga ada kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih. Contohnya rumah sakit, matahari, dan kereta api. Untuk jenis kata berdasarkan struktur morfologis itu seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya,
Kunci untuk meraih kesuksesan bahasa Indonesia bukan hanya sekadar mata pelajaran, tetapi juga alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menguasai bahasa ini, kalian akan lebih mudah untuk mengekspresikan diri, memahami budaya lokal, dan berinteraksi dengan orang lain. Jadi untuk kesimpulannya cukup segitu aja. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungin aku di email itu sama IG, nggak apa-apa, atau temuin aku di kelas ya, yang di samping. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.